Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah perpajakan lanjutan dengan materi pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM dengan anggota kelompok Rahmadila Ufarima BP 1901071012 dan Pratiwi Rahmicita 1901072021. Pertama, pengertian PPNBM. PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, dasar hukum PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ketiga, subjek PPNBM. Apa yang dimaksud dengan subjek PPNBM? Subjek PPNBM adalah BKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Selanjutnya, subjek PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan. Memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Dan yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP. Pengusaha yang memilih menasi PKP meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. 4. Objek PPNBM. Apa yang dimaksud dengan objek PPNBM? Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah, dilakukan dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Objek PPNBM. Yang termasuk objek PPNBM adalah: pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok; kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat penghasilan tinggi. Selanjutnya, bukan objek PPNBM. Yang bukan termasuk objek PPNBM adalah: pertama, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya; kedua, barang hasil perburuan; ketiga, barang hasil pertambangan; dan keempat, saham obligasi dari surat berharga. Kelima, tarif dan perhitungan PPNBM. Pertama, tarif 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Kedua, tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Ketiga, tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick-up, dan minibus. Dan keempat, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Cara perhitungan PPNBM. Rumus perhitungan. PPNBM terutang sama dengan DPP dasar penanganan pajak PPNBM kali tarif pajak. Contoh soal: pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%.
Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: dasar pengenaan pajak sebesar 5 juta, PPN 10% kali 5 juta sama dengan 500.000, PPNBM 20% kali 5 juta sebesar 1 juta. 6. Penyetoran dan pelaporan PPNBM. Siapa sajakah yang melakukan penyetoran dan pelaporan? Pertama, pengusaha kena pajak PKP. Kedua, pemungut PPN atau PPNBM adalah A. KPKN, B. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, D. Pertamina BUMN atau BUMD, dan E dan lain-lain. Tempat penyetoran dan pelaporan PPNBM. Pertama, kantor pos dan giro. Kedua, bank pemerintah kecuali BTN. Ketiga, kantor direktorat. Keempat, bank pembangunan daerah. Kelima, bank devisa. Dan keenam, bank lain penerima setoran pajak. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.